Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak untuk belajar materi subtematika. Di sini Pak Guru akan menerangkan materi PPKN. Tema 1 subtematika Mupel PPKN tentang Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum Pak Guru menerangkan, kita pahami dulu tentang Pancasila. Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu dilambangkan dengan bintang, ya. Isinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu dilambangkan dengan rantai, berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, Persatuan Indonesia, bunyinya seperti itu. Kemudian yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi. Nah, kita semua harus hafal dengan Pancasila. Nah, bagi yang belum hafal, silahkan dihafalkan ya. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya apa? Contohnya itu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjalankan ibadah dan perintah agama. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Yang keempat, selalu menaati ajaran agama. Yang kelima, mengingatkan teman untuk beribadah. Jadi, kuncinya sila pertama itu mengatur antara kita semua, manusia dengan Tuhan. Intinya manusia dengan agama. Itu sila pertama, kuncinya itu, ya. Jadi kalau ada teman-teman atau anak yang lain untuk beribadah, mengajak beribadah, itu merupakan contoh sila pertama. Kemudian tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, itu juga contoh sila pertama. Intinya garis merahnya itu antara kita sebagai manusia dengan yang berhubungan dengan Tuhan atau agama. Itu sila pertama, intinya itu. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa contoh di sini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, garis tengahnya kemanusiaan yang adil. Nah, contohnya saling mencintai sesama anggota keluarga. Jadi kalau sesama keluarga, misalnya dengan adik, kita tidak boleh bertengkar. Kita harus adil. Harus kalau ada makanan juga diberikan dengan rasa adil. Nah, seperti itu. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling menghormati antar anggota keluarga. Jadi antara ayah, ibu, adik, kakak, anak, dan orang tua harus sama-sama ada rasa saling menghormati. Itu termasuk sikap dari sila yang kedua. Sedangkan contoh lain, menolong teman saat terjatuh, saat berolahraga. Nah, dalam olahraga kita itu juga tidak boleh curang, ya, harus adil. Kita bisa saling menolong. Menolong itu bukan katakanlah kawan kita, grup kita sendiri. Kita bisa menolong dengan grup lawan. Itu sama-sama dalam jiwa kemanusiaan yang adil. Kemudian tidak curang ketika bermain. Ada lagi, meminjamkan pensil pada teman yang lupa membawa. Oke, kembali anak-anak, kembali ke sini, ya. Kalian bisa membuka buku paketnya halaman 78, ya.
Pak Guru sambil menerangkan, kalian bisa menyimak di buku halaman 78 di sini, dan juga LKS ya. Berbagai materi banyak di sini. Kemudian kalian boleh digaris bawahi yang penting ya. Bagian yang penting-penting boleh digaris bawahi, sama-sama belajar. Walaupun Pak Guru di sini, kalian di rumah tetap semangat terus. Oke. Sekarang yang ketiga, sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Intinya itu tentang persatuan. Contoh sikapnya yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Contohnya ya, kita bergaul dengan tetangga itu dengan sopan santun. Nah, dengan cara seperti itu, keluarga kita, nama keluarga kita juga akan baik. Oh, ini anaknya Pak Ramdan kok baik toh, suka memberi, suka menolong. Nah, itu otomatis akan menjaga nama baik keluarga. Oke. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan anggota keluarga, tidak bertengkar dengan adik seperti itu. Kemudian bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agamanya. Jadi persatuan Indonesia itu intinya bisa diterapkan dengan sikap bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Misalnya si Andi ini agama Islam, si Hafid ini agamanya non-Islam atau Nasrani. Nah, mereka itu saling bermain, nah tidak membeda-bedakan. Itu merupakan sikap sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian tidak mengejek teman yang berasal dari daerah. Oh, kowe wong desa kono to. Oh, omahe wong Papua kono. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian bekerja kelompok dengan teman yang berbeda agama. Nah, jika ada kelompok berbeda agama, kita tetap bersatu. Oke. Yang keempat, sila yang keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan oleh apa tadi? Oleh kepala banteng. Nah, sila keempat contohnya mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, mengedepankan mengedepankan musyawarah. Jadi kita kalau ada masalah, ada perselisihan, kita mengedepankan apa? Musyawarah. Ya, berkumpul di situ untuk mencapai apa? Mufakat. Mufakat itu apa? Mufakat itu suatu hasil atau suatu tujuan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mufakat itu bisa dikatakan dengan hasil. Nah, kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak memaksakan kehendak kita, keegoisan kita seperti itu. Kemudian ada lagi berani mengemukakan pendapat saat bermusyawarah. Jadi kalau musyawarah kita bersama itu, kalau ada masalah ya diutarakan, disampaikan. Tidak nanti setelah musyawarah selesai baru disampaikan. Itu tidak baik. Nah, kemudian ada lagi tidak memaksakan pendapat ketika diskusi kelompok. Kemudian melaksanakan keputusan musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab. Nah, ikhlas dan tanggung jawab. Setelah terjadinya musyawarah, nah, tanggung jawabnya kita apa? Hasilnya tadi. Hasilnya itu kita laksanakan bersama. Seperti itu. Dengan ikhlas itu merupakan sikap dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan oleh apa tadi? Dilambangkan oleh padi dan kapas. Ya. Contohnya sila kelima ini sikapnya menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghormati hak dan kewajiban. Misalnya kalian di jalan raya itu ada hak pejalan kaki dan hak kendaraan bermotor, hak
berjalan kaki ialah berjalan di jalan yang sudah ditentukan atau trotoar. Itu merupakan hak mereka. Jika kita jika kita pengguna kendaraan itu tidak boleh menyerobot di trotoar, harus menghormati. Oke. Yang selanjutnya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Jadi jika ada masalah atau pertentangan, kita itu mengutamakan nilai kekeluargaan dulu, ya, seperti itu. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, ini. Kemudian berperilaku adil kepada siapapun. Terakhir, menghormati hak-hak orang lain, seperti itu. Oke, mungkin tadi ada 5 sikap yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika sikap ini diterapkan dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kelak kita semua akan menjadi anak yang baik, yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pak Guru akan menjelaskan materi ide pokok, yaitu dengan novel bahasa Indonesia. Ya. Kemarin kita sudah belajar ide pokok, ya, bagaimana caranya menentukan ide pokok. Nah, kita kembali lagi belajar menentukan ide pokok. Ya. Jadi setiap cerita itu pasti ada paragraf. Nah, setiap paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Yuk kita belajar lagi mengenai ide pokok. Menentukan ide pokok paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari satu gagasan utama atau pikiran utama, ditambah dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang saling berkaitan dan tersusun secara berurutan. Kalian bisa membuka paket halaman buku tematik ya, paket halaman 80. Ya. Paket halaman 79. Kalian bisa buka ya, mengenai menentukan ide pokok paragraf. Untuk dapat menentukan ide pokok, kamu harus menentukan dahulu kalimat utamanya. Ya, ingat ya. Pak Guru ulangi sekali lagi. Untuk dapat menentukan ide pokok, kamu harus menentukan dahulu kalimat utamanya. Ya, jadi di paragraf itu ada kalimat utamanya. Ya, kalian harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Ya. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, ya. Kemudian macam-macamnya. Ya. Kita kembali lagi. Paragraf bisa dibedakan menjadi 3, ya. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan yang terakhir paragraf campuran. Paragraf deduktif itu adalah kalimat utama. Kalimat utamanya itu berada di paragraf, di awal paragraf. Ingat, deduktif itu di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif itu kalimat utama berada di akhir paragraf. Ya. Induktif itu di akhir paragraf. Kemudian yang terakhir ada paragraf campuran. Itu kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ingat ya, deduktif di awal, induktif di akhir, dan campuran itu berada di awal dan akhir paragraf. Selanjutnya kalian bisa membuka LKS halaman 104, ya. LKS tematik halaman 104. Di bagian ayo membaca, di situ ada bacaan. Nanti Pak Guru dan anak-anak bisa mencari ide pokok secara bersama-sama ya. Nanti kita coba yang pertama membaca dulu, membaca bacaannya. Ayo membaca ini ya tentang kejayaan bahari masa lalu. Silahkan dibaca dulu, videonya bisa di-pause dulu. Kalian membaca LKS atau membaca slide-nya. Oke, silahkan di-pause. Kalau sudah
selesai membaca silakan di-play lagi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan ide pokoknya ya, Pak Guru contohkan di paragraf pertama. Ya, di sini ada sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Nah, kira-kira di paragraf pertama ini kalimat utamanya ada di depan atau di belakang atau di depan dan belakang? Yo, silakan dicek. Kira-kira di depan atau di belakang atau di akhir? Ya, betul. Ini di awal paragraf atau di depan ya. Jadi kalimat utamanya yaitu sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Ini adalah kalimat utama. Setelah menentukan kalimat utama, baru kalian menentukan ide pokoknya. Kira-kira apa ide pokoknya dari paragraf pertama ini? Kita skip ya yang ini. Nah, ini ya kami jelaskan ide pokoknya tadi sudah, maksudnya kalimat utamanya sudah ya di kalimat pertama. Nah, kemudian ide pokoknya apa kira-kira? Boleh kalimat utama itu boleh dijadikan ide pokok. Ingat ya, kalimat utama itu bisa dijadikan ide pokok. Tetapi bisa dipersingkat lagi ya. Ide pokok itu bisa dikatakan inti dari kalimat utama. Ya, ide pokok itu inti dari kalimat utama. Misalnya di sini ada maaf ya, bentar ya. Nah, ini ya. Misalnya ini, ide pokoknya boleh sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, ini full satu kalimat. Tetapi ide pokok bisa disingkat atau dituliskan intinya saja ya. Ini ide pokok yang lain. Boleh ya. Ide pokok itu tidak harus sama persis dengan satu kalimat, tidak. Nah, ini contohnya. Menurut sejarah, kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Ini juga bisa dikatakan ide pokoknya. Atau ini, yang terakhir ini ya. Sebelum kemerdekaan sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir. Jadi ide pokok itu tidak harus di dalam satu kalimat penuh, tidak ya. Kalimat ide pokok itu adalah yang ada di dalam kalimat Oke? Kalian mudah-mudahan bisa memahami mengenai materi ide pokok. Kalian bisa latihan di LKS di paragraf selanjutnya ya. Bisa paragraf kedua, ketiga, melanjutkan materi tentang atau cerita atau bacaan tentang kejayaan bahari masa lalu. Sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.